Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Hari ini gue akan menjelaskan tentang gejala alam abiotik. Tanah ini adalah lapisan paling atas di permukaan daratan yang diperlukan tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi, air, dan tempat tumbuh. Nah, yang berikutnya yaitu proses pembentukan tanah. Regolit atau akumulasi lapisan bahan induk yang telah terpecah dan terpisah seperti pecahan glasial atau debu vulkanik. Tahapan yang kedua yaitu humus. Humus merupakan hasil dari penambahan air, udara, makhluk hidup, dan bahan organik hasil pembusukan jasad makhluk hidup yang telah mati. Faktor utama dari pembentukan tanah. Yang pertama yaitu bahan induk berperan dalam menentukan kedalaman tekstur, permeabilitas terhadap air, dan kandungan nutrisi tanah. Jenis bahan induk yang berbeda akan menghasilkan karakter tanah yang berbeda pula. Bahan induk juga akan mempengaruhi warna tanah. Iklim memengaruhi kecepatan pelapukan pada suatu daerah. Iklim juga memengaruhi jumlah humus yang terkandung dalam tanah, karena iklim memengaruhi jumlah vegetasi yang merupakan sumber bahan organik di tanah. Berikutnya topografi. Topografi ini memengaruhi kedalaman dan permeabilitas tanah. Contohnya, bentuk permukaan yang curam akan meningkatkan pergerakan air dan partikel tanah, sehingga lapisan tanah akan lebih tipis. Biota, berbagai makhluk hidup memengaruhi struktur dan kandungan tanah. Tumbuhan mengambil nutrisi dari dalam tanah dan mengembalikannya ke tanah ketika tumbuhan itu mati. Waktu tanah yang baru saja terbentuk cenderung memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan bahan induknya. Seiring berjalannya waktu, tanah akan memiliki karakteristik baru yang berasal dari penambahan senyawa organik, aktivitas makhluk hidup, dan peluruhan oleh air atau angin. Komponen penyusun tanah. Tanah tersusun dari beberapa komponen, yaitu bahan anorganik atau mineral, berasal dari batuan induk yang membentuk tanah. Bahan organik berasal dari berbagai makhluk hidup. Air yang meresap ke dalam tanah yang bisa mengandung senyawa-senyawa terlarut. Udara yang mengisi rongga-rongga partikel tanah yang mengandung sejumlah gas. Berikutnya tekstur tanah. Tekstur tanah dipengaruhi oleh 3 jenis partikel tanah, yaitu yang pertama ada pasir, yang kedua ada debu atau endapan lumpur, yang ketiga lempung atau liat. Pembagian pasir memiliki ukuran partikel yang paling besar, sedangkan lempung memiliki ukuran partikel paling kecil. Tekstur tanah sangat memengaruhi kualitas tanah, terutama dalam hal kemampuannya menahan air. Partikel yang kecil akan menyebabkan rongga antar partikel juga kecil, sehingga air dan udara lebih lambat bergerak dan cenderung bertahan. Oleh karena itu, tanah dengan tekstur yang banyak mengandung lempung atau liat cenderung menahan lebih banyak air dibanding tekstur tanah yang lain. Batuan adalah kumpulan berbagai mineral dalam bentuk padat. Mineral merupakan senyawa anorganik. Batuan dan mineral menyusun lapisan kerak bumi dan merupakan sumber dari tanah di daratan, garam di lautan, gas di udara, dan seluruh air di lautan, udara, dan daratan. Batuan terdapat di seluruh lapisan permukaan bumi, baik itu di bawah lapisan tanah daratan atau di dasar laut. Batuan di muka bumi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada batuan beku.
Batuan beku ini terbentuk dari magma panas di lapisan dalam bumi yang bergerak ke permukaan bumi dan mengalami pendinginan sehingga mengeras. Mineral utama yang menyusun batuan beku adalah jenis mineral silikat seperti kuarsa. Kebanyakan mineral silikat juga mengandung elemen lain seperti besi, aluminium, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Contoh batuan beku adalah granit, diorit, gabbro, dan peridotit. Berikutnya ada sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari akumulasi partikel mineral yang berasal dari batuan sebelumnya karena proses pelapukan batuan atau erosi. Batuan sebelum ini dapat berasal dari batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen yang telah lebih dulu terbentuk. Namun, umumnya sebagian mineral yang membentuk batuan sedimen berasal dari batuan beku. Contoh dari batuan sedimen seperti konglomerat, dolomit, dan batu bara. Terakhir yaitu metamorf, terbentuk dari batuan sebelumnya, baik dari jenis batuan beku, sedimen, atau metamorf, yang mengalami perubahan tekstur dan struktur akibat panas dan tekanan yang begitu tinggi. Kebanyakan batuan metamorf mengandung mineral yang telah mengalami perubahan dari mineral batuan induknya. Contoh batuan metamorf seperti marmer dan batu tulis. Jadi, batuan ini sudah lama dimanfaatkan oleh manusia. Dari mulai sejak purba, digunakan sebagai alat yang membantu kehidupan manusia, sampai sekarang, baik itu alat, perabotan, dan bahkan perhiasan yang dibuat menggunakan batuan. Muka bumi perairan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu air tawar. Perairan air tawar identik dengan kadar garam yang rendah. Jadi, ekosistem air tawar adalah ekosistem akuatik yang memiliki konsentrasi garam yang rendah. Asal-usul munculnya ekosistem akuatik air tawar adalah terbentuk dari sumber mata air bawah tanah. Dengan kondisi tersebut, sangat menentukan komponen biotik yang mampu bertahan hidup di dalamnya. Perairan air tawar terbentuk dari sumber air di bawah tanah. Perairan air tawar memiliki ciri sebagai berikut, yaitu suhu yang relatif homogen, suhu dan pH yang sangat ditentukan oleh lingkungan. Jika tercemar akan menyebabkan kerusakan ekosistem, dan stratifikasi lapisan akuatik yang sangat pendek sehingga perbedaan pada tiap lapisan sangat tipis. Berikut ini macam-macam perairan di air tawar. Yang pertama yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air tawar yang bergerak melalui saluran alami dan bermuara ke laut, danau, dan sungai lain. Sedangkan danau adalah bagian permukaan bumi yang terbentuk cekungan atau lembah luas yang digenangi air serta terletak di tengah daratan. Berikutnya yaitu rawa. Rawa merupakan bagian permukaan bumi yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya, sehingga air terkumpul atau menggenang di bagian tersebut. Yang terakhir yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam tanah, mengisi rongga antar partikel tanah. Nah, berdasarkan letaknya, air tanah dibagi menjadi yang pertama ada air tanah dangkal. Dia terletak dekat dengan permukaan tanah dan merupakan air yang dapat diserap tumbuhan. Yang berikutnya yaitu air tanah dalam, yaitu perairan yang terletak di antara dua lapisan tanah yang kedap air. Oleh karena itu, air tanah ini lebih sulit menguap. Yang kedua yaitu air laut atau air asin. Air laut merupakan gabungan air dari berbagai tempat sehingga mengandung berbagai jenis garam dan mineral. Berikutnya cuaca. Cuaca mengacu pada kondisi lapisan udara atau atmosfer
di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu relatif pendek. Hal ini sedikit berbeda dengan iklim yang meliputi wilayah lebih luas dan jangka waktu yang lebih lama. Kondisi atmosfer yang merupakan unsur cuaca, terutama komponen gejala alam yang memengaruhi aktivitas manusia, yaitu dibagi menjadi yang pertama, sinar matahari. Banyaknya panas matahari dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari, kemiringan sinar matahari, keadaan permukaan bumi, dan keadaan awan. Berikutnya awan. Awan ini adalah uap air yang terkondensasi dan di dalam atmosfer membentuk titik-titik air atau kristal es. Berdasarkan bentuknya, awan terbagi menjadi 3. Ada cumulus, yaitu berbentuk gumpalan berukuran besar sampai beriak kecil. Kemudian ada stratus, berbentuk tabir berlapis-lapis rata menutupi langit. Dan cirrus, terbentuk garis-garis. Angin. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi di atas permukaan bumi. Pada umumnya, angin bergerak horizontal, namun dalam meteorologi ditemukan juga angin yang bergerak vertikal atau mirip mengikuti lereng. Penyebab terjadinya angin adalah perbedaan tekanan udara di dua wilayah yang berdekatan. Angin bersifat meratakan atau menyeimbangkan tekanan udara. Semakin besar perbedaan tekanan udara, semakin kencang aliran angin. Hujan. Apabila kondensasi uap air di udara terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan bertambah banyak dan bergabung menjadi lebih besar. Titik air yang besar akan menjadi lebih berat sehingga kemudian jatuh ke permukaan bumi sehingga menjadi hujan. Banyaknya curah hujan dapat diukur. Jika semua angka pengukuran dijumlahkan selama 1 bulan, akan memperoleh curah hujan bulanan. Jika dilanjutkan sampai setahun, akan diperoleh data curah hujan tahunan. Kelembapan udara. Kelembapan udara dinamakan juga kelengasan atau kebasahan udara, yaitu kandungan uap air dalam udara. Semakin rendah kandungan uap air, udara akan semakin kering. Daerah tropis seperti Indonesia memiliki kandungan uap air yang tinggi, sehingga udara terasa lembab. Daerah gurun atau padang pasir yang sangat kering memiliki kandungan uap air yang sangat rendah. Uap air di udara ini merupakan hasil penguapan air di permukaan bumi, air tanah, atau air yang ada pada tumbuhan. Berikutnya ada tekanan udara. Udara cenderung bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah untuk mencapai keseimbangan. Oleh karena itu, di daerah bertekanan rendah, udara cenderung berangin karena udara mengalir ke daerah ini. Suhu udara. Suhu udara dipengaruhi oleh penyinaran matahari. Suhu udara memengaruhi kemampuan udara menahan uap. Semakin rendah suhu udara, kemampuan menahan uapnya semakin menurun. Iklim. Tidak ada suatu batasan pemisah yang jelas untuk membedakan iklim dengan cuaca. Iklim dapat dikatakan sebagai cuaca yang dialami sepanjang satu masa di suatu tempat, atau dapat kita artikan susunan atau keadaan umum kondisi cuaca dari hari ke hari. Iklim ini merupakan kelanjutan dari hasil pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari dalam waktu yang lama, sehingga merupakan rata-rata dari unsur-unsur cuaca secara umum. Iklim bersifat stabil jika dibandingkan dengan cuaca. Perubahan iklim berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan meliputi areal yang sangat luas. Jenis-jenis iklim berdasarkan klasifikasi Köppen. Iklim hujan tropis. Daerah beriklim hujan tropis ini memiliki suhu rata-rata tiap bulan di atas 18 derajat Celcius. Iklim ini tidak memiliki musim dingin.
Curah hujan tahunan tinggi dan melebihi tingkat penguapan rata-rata tahunan. Contohnya Indonesia. Kemudian ada iklim kering. Daerah beriklim kering memiliki tingkat penguapan yang melebihi curah hujan rata-rata tahunan. Pada daerah ini tidak ada air yang berlebih dan tidak ada sungai atau aliran air yang permanen. Iklim suhu sedang. Daerah beriklim suhu sedang memiliki suhu rata-rata pada bulan terdingin di bawah 18 derajat Celcius, tetapi di atas -3 derajat Celcius. Suhu rata-rata pada bulan terhangat di atas 10 derajat Celcius. Iklim ini tidak memiliki musim dingin dan musim panas. Berikutnya iklim hutan salju. Daerah beriklim hutan salju memiliki suhu rata-rata bulan terdingin di bawah -3 derajat Celcius. Suhu rata-rata pada bulan terhangat di atas 10 derajat Celcius. Iklim kutub. Daerah beriklim kutub memiliki suhu rata-rata pada bulan terhangat di bawah 10 derajat Celcius. Iklim ini tidak memiliki musim panas.